Halo kawan Sound and Machine, kembali lagi bersama saya Om Anto. Sekarang saya ada di daerah Jakarta Barat, di Kedoya. Saya ada di sini nih, Bronson Audio. Nah, kalau car audio enthusiast yang di area Jakarta Barat pasti udah tahu nih Bronson Audio ya. Kita mau gerebek bengkelnya, dan ini bengkelnya lumayan rame. Sekaligus kita mau ketemu owner sekaligus installernya, yaitu Ko Teddy ya. Yuk, ikut saya. Banyak banget mobilnya ya, maksudnya antriannya nih banyak banget nih. Nah, Bronson Audio ini, Ko Teddy, dia adalah pemenang dari Indonesia Car Audio Tuning Endurance Battle yang diadain oleh Sound and Machine dengan pengepul mobil di Blackstone Garage. Yuk kita cari nih Ko Teddy di mana. Di sini mas, Ko Teddy-nya ada? Di mana? Di dalam? Oh ya, oke. Maaf, permisi ya. Iya mas. Oke, ini area pengerjaan ya. Ko Teddy. Oh ini dia. Halo Ko Teddy. Halo. Wah, sorry lagi ganggu. Lagi sibuk nih. Oke. Iya, oke. Nah, ini dia nih Ko Teddy ya. Halo. Champion dari Endurance Battle kemarin tuh. Pak Teddy ini, ya. Kita kan belum pernah nih gerebek bengkelnya Bronson nih. Iya. Nah, jadi kesempatan kali ini kita pengen tahu nih di Bronson tuh ada apa aja sih di si bengkelnya, dan ternyata, wih, dari ujung ini mobilnya banyak banget ini yang lagi mau dikerjain nih Ko Teddy. Agak berantakan sih. Ini lagi ngerjain apa Ko Teddy? Ini Alphard ya. Alphard ini buat turun ABT ya. Oh, tapi untuk modifikasi ya. Untuk modifikasi. Audio juga di-upgrade. Ya. Audio di-upgrade. Wah. Ini Hi-Edge kayak biasa nih, project Hi-Edge. Project Hi-Edge. Tadi depan ada Hi-Edge juga? Ada ya. Itu depan yang udah mau selesai nih, baru mau dibangun. Oh gitu. Wah. Ini untuk SQL. Tapi ini SQL kita agak nggak prioritasin karena emang waktunya emang lama kan bikinnya. Oh, SQL tuh memang lebih lama? Customnya saya banyak, bener-bener trondol satu mobil. Oh, oke. Ya, dari jok apa semua trondol, jadi mesti dibikin. Oke. Oh, jadi di sini di Bronson tuh Ko Teddy nggak cuma upgrade harian yang plug and play aja ya, tapi yang custom juga digarap juga. Digarap, tapi ya pasti kalau yang udah ekstrim kita agak lama karena kita nggak punya orang yang cukup untuk yang di modifikasi gitu. Oke. Ini kapasitas berapa mobil Ko Teddy? Berapa ya? Kurang lebih 16-17 kali. 16-17 ya. Tuh, termasuk ada mobil koleksi Ko Teddy nih. Satu, nyelip satu. Ada nyelip. Tadi depan juga ada? Dua, iya. Oh, dua ya, oke. Wah, ini Ko Teddy nih JDM entusias juga nih. Hobi aja, hobi. Hobi ya, jadi installer car audio, seneng mobil itu ya? Civic Hatchback ya? Iya. Civic Hatchback, SP3 sama SB3, SH3, SR3. Woi, mantap. Nanti boleh dong ngintip-ngintip dikit ya. Saya masih berantakan, awalnya dulu masih ada berpikir masih ada waktu untuk ngutak-ngatik sendiri. Sekarang mah udah nggak ada, makanya terdampar. Oh, terdampar di Dimina. Oh gitu. Oh, jadi di sela kesibukan install audio masih bisa ngutik-ngutik tuh mobil dulu. JDM. Oh, dulu. Udah enggak. Sekarang udah nggak ada waktu. Oke. Apalagi Ko Teddy sering ikut kontes, ya kan? Iya. Jadi juri juga. Ya, saya pernah lihat beberapa kali Ko Teddy jadi juri di EMA ya, atau di EMA, di Ken. Wah, luar biasa. Usachi hampir semua sih, mereka. Oke, ya. Timnya ada berapa Ko Teddy? Total 15 orang ya. 15 orang? 15-16. Berarti dalam satu hari itu bisa beberapa mobil ya dikerjain ya? Berapa tuh? 5 atau 6 lebih mungkin? Kalau yang harian mungkin bisa sekitar yang one day gitu mungkin 3 mobil gitu ya. One day-nya tapi nggak ekstrim ya, nggak sampai box subwoofer ya.
Contohnya pergantian head unit, atau dia ganti head unit sama speaker sama subkolong itu bisa. Oh, yang sifatnya plug and play aja. Ya, tapi kalau udah custom udah nggak bisa sehari. Jadi plug and play 1 hari kelar ya? Pagi taruh mobil, sore ambil, bisa ya? Oh. Tapi mesti janjian dulu kalau kondisinya lagi padat. Ya. Ya, karena nih kita lagi gerbek sekarangnya lagi padat-padatnya nih gitu ya. Oke. Kok Teddy boleh, kita mau keliling nih. Boleh jelasin nggak ini ada apa ya, area apa aja sih di sini? Area di sini mungkin agak berantakan, cuman mungkin sebut ya di situ. Namanya juga bengkel. Nggak apa-apa kok Teddy. Kita di sana kita masih luang-luangin tempat, itu ada kita bikin pilar jahit sendiri. Oh gitu. Mesin jahit sendiri. Nah, masih ada space tempat ini ya, walaupun kecil darurat, tapi kita masih hargain untuk sholat. Oh oke. Karyawan, tempat sholat. Ya. Biar berkah. Iya. Oke, jadi ini pengerjaan yang tadi custom pilar dibungkusnya bisa dikerjain sendiri di sini. Iya. Ya? Lalu di atas ini gudang barang orang, nih gudang berantakan nih, gudang-gudang. Oke. Iya, iya. Nah, ini area pengerjaan nih semua nih di sini. Area pekerjaan semua. Oke, dibedain nggak sih ini area pengerjaan yang custom sebelah sini? Pasti ya, mulai dari pagar yang situ udah pasti ke sini custom. Custom. Dari depan yang dekat depan kantor ke sininya pasti custom. Oh ya, itu ada kantor di situ ya. Ya, itu custom semua. Kalau berarti yang luar tadi yang numpuk tadi itu rata-rata yang harian. Harian atau mobil yang udah mau selesai. Kita pindahin malam hari, kita pindahin ke depan supaya mobil yang baru masuk bisa kita pindahin ke dalam. Oh gitu. Jadi malam kita perputaran mobilnya di malam hari. Di malam hari ya. Oke, karena kan mengingat nih juga di pinggir jalan raya persis ya. Iya. Jadi harus diatur juga flow-nya. Di sini ruang potong. Ruang pengerjaan ya. Ruang. Ada 2. Tuh. Masanya pakai kaos endurance battle. Endurance battle. Salah satu yang ikut. Saya Mas. Saya Nano. Tuh, yang kemarin endurance battle. Battle ya. Oke. Ini 2 ruangan buat itu. Ada 1 ruangan yang kita sebut malu, tapi ya udahlah. Nanti juga ketahuan. Ini sebenarnya ruang tunggu, tapi akhirnya jadi gudang barang-barang yang penting. Misalnya barang-barang Alphard yang kita takut. Oh iya. Ya kan di luar babaret apa kita ngalahin. Tapi kedepannya kita akan renov sih buat ada ruang tunggu. Oke. Nanti kalau udah kelar ini sementara. Kabarin kita ya. Boleh. Iya. Oke. Oh nih batasnya ini nih, yang tadi custom sama hari-hari. Biasanya sih. Oh itu, oke. Di sini gudang. Gudang. Di sini ada gudang. Ini gudang. Ya di sini yang harian. Oh ini harian. Nah kalau yang highest itu emang mobilnya udah mau selesai. Udah mau selesai. Jadi kita tinggal finishing. Finishing di situ ya. Tinggal finishing di situ. Jadi kalau waktu customer-nya datang atau minta dikirim, kita nggak usah ngubek lagi. Dari dalam pun luar udah disiapin tinggal keluar. Di sini. Ini mungkin final touch aja ya. Iya, final touch yang sini semua final touch. Ya, sama sekaligus QC mungkin ya. Sama one day-nya di sini aja. Oke. Situ ya ruang biasa cari duit. Oh, oke. Boleh. Dari situ. Oh ya, ini box demo di sini. Box demo, iya. Box demo. Ya ruang tunggunya di sini berarti. Iya, terus sementara di sini semuanya, cuman dia lihat barang-barangnya tuh. Gue sih malu sebenarnya. Gue gebrak. Kalau nggak digerbek kan gue rapiin dulu, tapi digerbek. Nggak apa-apa. Jadi kan kita tahu, oh ya memang nih berantakan. Berantakan berarti perputarannya tinggi nih. Amin dah, amin. Berantakan teman-teman. Aneka merek ya, Pak Teddy ya. Aneka merek. Iya, aneka merek. Ya merek-merek yang macam ya. Yang ada Flux tuh, apa lagi tuh? Ada Flux, ada Zapco, yang kemarin sponsor kita tuh Kenwood, ada juga ya, Audison, Pioneer, Vokal, Alpen, Masway, banyak kita, Gronjero. Mantap. Crescendo. Ini pialanya nih, ya kok ya? Oh iya. Oh. Ini nih masih di depan Bernat. Ini paling bergengsi ya kok ya? Iya, masih depan Bernat biar dia bisa jadi ini ntar juara juga dia. Oh gitu. Makanya taruh depan dia. Oke. Enak ya. Kok? Ya. Mau ngobrol-ngobrol tentang Bronson? Boleh, kita duduk aja ya. Oh boleh, enak ya di sini ya. Iya. Oke. Nah ini tempatnya enak banget ya. Sofanya empuk. Cozy nih keseharian di sini nih ngobrolin audio ya gitu. Oke. Kok Teddy, nih thank you ya udah
kita udah disambut, ya, udah dikasih unjuk nih ruangan pengerjaan. Tapi nggak siap semua sih, ruangan jadi berantakan semua, malu. Tapi kalau buat saya sih justru namanya bengkel gini, ya. Gitu ya? Saya seneng ngebengkel, ini masih rapi kok menurut saya. Karena juga udah, waduh, berantakan oli di mana-mana. Ini kayak menghibur gue nih. Siap, thank you. Pak Teddy, pertama terima kasih nih, kemarin udah berpartisipasi di Endurance Battle nih. Sama-sama, terima kasih juga Sun Mesin. Ini kalau nggak ada Coach Teddy nggak seru nih, ya, gitu. Dan ini kemarin kalau yang dapat Bamsud Choice kan si Coach Steven, ya. AJM. Kemarin kita udah grebek juga tuh bengkelnya. Oh, udah duluan sih Pan ya? Udah tayang tuh. Ya kalau mau lihat AJM tuh ada di video sebelumnya ya, di kami ya. Nah sekarang nih juaranya nih, championnya yang kemarin pakai regulasinya Ken. Cardio Network ya, dan dari 6 installer poin tertinggi adalah Coach Teddy. Iya, gitu. mujur. Tapi kemarin kita sifatnya fun ya, Coach. Fun Ya. Coach Teddy boleh ceritain kemarin tuh gimana sih kesan-kesannya Coach Teddy di Endurance Battle nih, eventnya Sound and Machine sama pengepul mobil. Jadi di event itu emang kita berusaha bukan bertanding di dalam segi apa ya? Dalam segi tuning aja, tapi dari instalasi yang hal sepele juga, dari bikin box, dari apa, kita juga mesti waktunya mesti diukur gitu. Bikin box berapa jam, instalasi kira-kira berapa jam. Makanya pas lagi berjalan awalnya emang tegang. Terus udah mulai kedor lagi, tegang lagi gara-gara si Steven tuh. Bunyi duluan. Lu lihat gue ya kemarin ya? Iya kan? Jadi ada keseruan nih. Jadi ini MC-nya si Ocit nih dari Ken nih. Ya. Wah, mobilnya Coach Steven udah nyala tanpa subwoofer. Wah. Saya lihat Coach Teddy baru nyalain sebatang rokok, terus langsung matiin, balik lagi ke mobil. Gue bilang, rusuh nih gila, gue belum apa-apa dia udah bunyi. Biar nggak garing kok, jadi kita bikin seru-seruannya di situ. Tapi seru. Nggak taunya subwoofernya belum hidup. Tapi seru sih, begitu seru, iya. Dan rencananya kita mau bikin lagi kok. Round kedua ya, rencananya bukan di Jakarta. Nah, nanti pantengin terus lah medsosnya Sound and Machine sama pengepul mobil. Yo belum tahu di mana ya? Udah ada tapi kita rahasiain dulu. Oke. Wah, mantap tuh. Sukses tuh Nar ya. Ya, thank you nih kok dukungannya buat event perdana kemarin ya. Wah. Iya, thank you juga. Sama-sama, thank you. Kesan-kesannya gimana? Yang kan ada juga penilaiannya dari Pak Bamsud ya. Iya. Ya, jadi waktu itu apa sih Pak Bamsud ngomong apa ke Coach Teddy di mobil? Di mobil dia nggak komen apa, dia bilang semua dari volume kecil oke. Volume besar juga oke. Oh gitu. Semuanya suaranya bagus. Oke. Cuman dia juga bilang, tapi mobil lain juga pada bagus nih. Saya bingung nih milihnya, dia bilang. Oh gitu, karena kan mobilnya Coach Teddy, Innovanya yang paling terakhir dinilai oleh Pak Bamsud gitu. Oh beliau bilang gitu ya, jadi beliau ngetes juga volume kecil, volume besar? Iya, kalau kecil bahasanya mesti seberapa, jangan pada saat volume besar, volumenya apa, subwoofer kedengaran, volume kecil enggak, volume kecilnya kecil banget loh. Di level 10 apa 10 gitu, kecil. Nah itu mesti ada bassnya, tapi dibilang hampir semua peserta ada. Jadi boleh dibilang menurut pendapat beliau suaranya semuanya bagus. Jadi peserta-pesertanya semua bagus. Cukup ngerti juga ya. Bahkan di kemarin Coach Steven AJM, dia kan yang menang tuh Bamsud Choice ya. Iya. Ya dia nyebut digeber itu sampai volume yang paling tinggi gitu. Bener. Dia pengen tahu ini pecah atau enggak gitu. Betul. Digeber digeber juga? Geber. Jadi volume tertinggi sama volume rendah. Gila, lagu favoritnya beliau tuh ya. Kan kita baru kasih tahu pada saat penjurian lagu favoritnya Pak Bamsud tuh, Hadapi dengan Senyuman tuh dari kita semua nggak tahu tuh ya. Installer belum kita kasih tahu semuanya. Bahkan orang Ken juga belum kita nggak kasih tahu. Pokoknya itu kan penilaiannya subjektif ya, sesuai seleranya Pak Bamsud gitu. Dan beliau udah bilang Kak, waktu saya menghadap, siapin lagu ini lagu favorit saya gitu. Oke, baik Pak. Tapi seru. Gitu. Jadi pada saat udah tahu pemenang siapa pemenang untuk Piala Pak Bamsud ya, kita di atas ya antara peserta gitu. Kita nggak bilang dia menang kegagalan, enggak. Malah kita tos sama yang menang, semuanya kita tos. Jadi kita menandakan kalau kita tuh bisa seneng di acara ini, terlepas dari kita menang atau kalah. Karena ini kan konsep acaranya beda ya dengan kontes reguler ya kok ya. Betul, jadi nggak tegang lah. Awalnya doang tegang. Oh gitu. Baru kali ini nih ikut kontes audio yang ada pejabatnya nih, apalagi beliau jadi juri ya. Betul kan kok ya. Baru kali ini dan suasananya juga seru juga ya. Nggak pernah kan biasa mau
dijuriin mobil peserta ada. Kali ini karantina, orangnya di karantina pesertanya. Ini mobilnya sama, hanya dinomerin aja mobilnya. Jadi jurinya itu nggak tahu ini mobil garapan siapa. Betul. Jurinya cuma tahu kan ada 6 Innova sama semua, Innova diesel cuma dinomerin 1 sampai 6. Udah, juri cuma nilai oke, mobil nomor 1 poin sekian, sampai nomor 6 poinnya sekian gitu. Baru ketahuan, oh yang paling tinggi ya mobil nomor 4. Wah, poinnya sekian nih, pemenangnya siapa nih nomor 4? Oh, Teddy ternyata gitu. Waduh, luar biasa. Oke. Kok sekali lagi thank you juga. Ya, support sama-sama. ya. Next kalau kita bikin, kita minta support lagi. Ya, pasti. Nah, pasti kita support. Sekarang balik lagi ke Bronson. Nah, pengen tahu nih kok, Bronson ini udah sejak kapan sih? Terus yang bikin saya penasaran, Bronson ini dari nama apa kok? Gitu. Bronson itu saya mulai hobi audio ya, jadi hobi tapi mulai mau bisa pasang sendiri itu sebelum punya workshop tahun 93. Wah, 93? Iya, tahun 93. Saya masih SD kok. 93, lalu 95 sampai 96 saya punya workshop. Di sini? Di Dutamas, Taman Dutamas di Jelambar. Oh, Dutamas Angke, Jelambar, Angke. Jakarta Barat. Oh, oke. Iya. Nah, dari situ dengan hobi berkembang terus, kita pindah gabung dengan BK Ref di Jalan Panjang. Teddy Ref. Teddy juga namanya. Sempat bareng di sono 4 tahun. Kapan? Itu 2002 ya, 2002 sampai 2006. Oh, 2006. Oke. Kurang lebih gitu. 2006. Baru pindah ke sini. Sampai sekarang. Okay. Jadi mulai mengenal audio tuh dari tahun 93. Ya, jadi ini tempat ketiga ya, ini ya. Ya. Dari 2006 sampai sekarang. Lumayan deh, udah berapa tuh? 16 tahun berarti di sini. Lebih ya? Ya, dari 2006. Oh, oke. Dari tahun 96 workshop. Oke. Nah, Bronson ini apa kok? Apa sih artinya nih Bronson? Sebenarnya nggak ada arti, cuman di zaman tahun 70-an, saya mungkin masih kecil ya, masih lahir. Orang tua bikin konsol box zaman mungkin Corolla tahun 70 apa semua kan nggak ada konsol box. Jadi pegang OEM. Nah, orang tua bikin konsol box itu dinamain dengan Bronson. Oh gitu. Nama Bronson itu diambil karena sempat awalnya orang tua tuh join sama orang Malaysia untuk bikin konsol ini. Dan bokap yang nyiptain bentuknya, dia yang desain. Mobil Corolla? Apa aja? Oh, apa aja? Honda kan zaman dulu kan nggak ada konsol. Kita contohnya lihat SB3 aja. SB3, hatchback. Itu kan 80-an, kita bayangin kan 70-an. Wonder ya, Civic Wonder SB3. Nah, Honda Live apa semua kan tengahnya kosong. Iya, betul. Nah, dibikin kayak tempat yang sekarang bikin konsol box itu kan ada tempat koin, ada tempat head unit apa semua gitu. Zaman dulu udah kepikir bikin itu ya? Udah bikin orang tua. Jadi namanya Bronson. Oh, Bronson. Jadi setelah lalu orang tua juga main variasi di sawah besar namanya Bronson. Pada saat saya mau buka toko, sempat kepikir sih, kenapa nggak nama gue yang gue bikin sendiri aja ya? Tapi balik-balik, gue kembangin Bronson ini ya supaya mungkin orang tua gue seneng. Kalau suatu kali Bronson ini bisa baju, mungkin dia seneng. Karena kayak masih pakai nama dia. Tentunya lumayan lah. Ini untold story ya. Di balik kiprah suksesnya Bronson. Ini mungkin di channel lain belum ada nih. Sampai saya kulik kayak gini nih. Oke, begitu. Saya mah artinya Bronson, Bro and Son. Nggak tahu. Kalau Bronsonnya gue nggak tahu artinya apa. Cuman gue ngikut aja deh. Oke, jadi melanjutkan legacy dari orang tua nih. Betul. Ya, ada yang ngomong, ikut-ikut siapa Charles Bronson jauh banget. Kalau Charles Bronson baru nongol belakangan. Dia tahun 2000-an baru. Dia mulai kita Asia, ya jauh bener. Gitu. Baru tahu nih. Jadi nggak ada hubungannya sama Charles Bronson dan gue juga nggak tahu Bronson itu artinya apa. Cuman gue jalanin aja. Jalanin ya, lanjutin. Berarti dari dulu orang tua juga ini bidangnya otomotif juga. Iya. Demen custom juga. Custom, keren. Baru tahu loh, beneran dari sekian lama penasaran. Gue juga baru ngomong sih berkali ini, nggak pernah kok. Makanya baru di video ini nih terungkap. Iya. Oke, jadi dari awal kan waktu itu dari orang tua bukan audio ya, hanya aksesoris. Mungkin zaman-zaman stick belopong lumayan. Jadi dulu kerja sama kerjainnya tuh seperti AC sama pegang Honda. Jadi head unit Alpine standar OEM Honda dipegang. Contoh kalau nggak salah ya dulu Union, Pro Union nih. Beberapa mobil dari Mora juga di era dia pegang, dia pasang. Jadi pasangnya masih standar. Masih standar. Nah,
Oke, nah mulai menseriusi audio tuh dari tahun 93 tadi. Ya berarti udah mulai, berarti Ko Teddy udah mulai fokus nih. Tadi kan kalau dari orang tua aksesoris, ya Ko Teddy 93 udah mulai fokus di audio aja. Gitu. Oke. Jadi audio, jadi kalau orang tua ya beda sebenarnya, beda jalur. Jadi mulai suka tahun 93 sebenarnya, mulai suka audio. Gue demen nih, kok ada sound system gimana, gue pengen bisa nih pasang nih. Ya kan? Nah, mulai untuk yang mulai benar-benar start sendiri ya 95 96 itu. Itu saat itu berguru nggak kok? Ke siapa? Berguru. Gitu? Berguru. Jadi pada saat 93 tuh saya di kelas SMA 2. SMA kelas 2. Jadi SMA kelas 2 saya pulang sekolah. Saya sempat ngobrol dulu sebelumnya sama orang tua saya. Gua demen nih audio nih, gimana gini. Akhirnya nggak sengaja kan ketemu orang tua temennya Dharma Audio. Dharma Audio Gunung Sari ya. Gunung Sari. Ya. Akhirnya ya udah lu kesana aja tuh temen gua, dia bilang. Ya udah kita ke sono, kita belajar di sono, bantu-bantu di sana. Sambil di sekolah kalau ada yang mau bikin box, bikin pasang audio, gua ladenin tuh temen gue. Gitu. Dan gua suka ngambil barang second kan, namanya kantong anak sekolah kan. Iya. Di tempat kerja kita lihat, ada barang second ini gua ambil ya, ntar gua jual ke temen gue. Gitu. Ntar gua pasangin home service. Di situ udah mulai belajar tadi bikin box gitu ya, Pak? Udah. Oke, pantesan di Endurance Battle kemarin cepet begini. Udah. Udah dari tahun 95. Jadi dari dulu emang udah bisa, kayunya bisa, ya walaupun nggak di sananya nggak spesialis kayu ya, tapi bisa kita kayu bisa, sama bikin housing theater zaman dulu di tempat spion tuh, zaman dulu udah ada tuh. Nah, aku bikin juga, bisa bikin sendiri. Oh gitu. Jadi ini Ko Teddy juga ngikutin ya perkembangan teknologinya Kara Audio ya. Ikutin. Dari dulu mungkin zamannya equalizer, kapasitor bank. Nah, dengan sampai sekarang kan zamannya DSP, kapasitor yang udah model terbaru gitu ya. Dari zaman dulu ya Octave Equalizer masih putar-putar satu-satu tuh. Nah, itu ada crossover audio pasif control atau crossover pasif gitu ya. Wah, gitu. Ikutin dari dulu. Dari jadul. Dari zaman power udah segede gaban gitu ya. Sekarang udah ringkes semua. Betul. Kalau sekarang berarti udah beberapa tahun terakhir saya perhatikan Ko Teddy aktif jadi juri juga ya di kompetisinya EMA, Ken, apalagi kok? Usachi Mecha cukup aktif jadi juri. Ya juga cukup aktif juga jadi kontestannya. Untuk kontestannya agak nggak aktif. Karena memang waktunya sih. Mungkin mobil-mobil customer ada yang dilombakan? Yang siap lomba ada beberapa udah siap. Cuman karena persiapan kompetisi kan mungkin kita turun 4 mobil, kalau turun 1 mobil mungkin kita masih ada persiapan. Tapi kalau kadang-kadang masuknya 4-5 mobil sekaligus di satu, nah itu persiapannya agak kurang. Makanya kita atur timing yang pas. Kebetulan customer-nya juga bisa ngikutin, nggak mesti harus kontes. Kita fun ya. Jadi pada saat kita bisa, tujuannya supaya semua mobil itu kita nggak beda-bedain, kita mau maksimalin. Iya. Jangan kita turun nggak siap, akhirnya ini kalah, sini doang yang menang ya. Memang ada kemungkinan untuk begitu, tapi kalau mereka melihat dengan kita sendiri, kita udah serius, kalau kalah ya namanya juga kompetisi gitu kan, mau menang mau kalah gitu. Tapi yang penting kita udah nunjukin kalau kita udah serius. Oke, baik. Gitu. Nah, dengan seringnya ikut jadi juri berarti sering juga dong nilai teman-teman car audio tuner yang lain nih ya, settingannya gimana gitu ya. Memang Ko Teddy memang menseriusi nih jadi juri ya. Kalau memang pengen nambah jam terbang atau gimana kok? Kebetulan memang dipercaya aja ya, untuk menjuri juga saya nggak milih-milih sebenarnya. Cuman kadang-kadang di saat ada yang mau, pada saat saya nggak bisa, jadi saya mesti nggak bisa gitu. Padahal tujuannya sih nggak ada milih. Saya mesti ikut juri yang kompetisi yang mana nih, bukan masalah waktu aja sih. Gitu. Nah, berarti kan jadi kalau untuk menjuri ini juga ya belum selesai ini ya jawaban pertanyaannya ya. Kalau menjuri itu sebenarnya satu senang. Jujur kalau tanpa menjuri itu kita punya knowledge, pandangan kita hanya pandangan kita. Apa yang menurut kita bagus ya kita ini nih. Kita setelah menjuri, oh iya ada suara yang seperti ini, ada gaya yang seperti ini, ada kok bisa nongol gini-gini, kok panggungnya bisa begini. Nah sambil gitu saya terima kasih sih, jadi terima kasih untuk di kesempatan untuk bisa jadi juri, itu menambah satu pengetahuan buat saya. Ya kan dari entah dari suara apa dari yang visual ya. Dan ternyata di luaran sana ada loh ya ternyata settingan yang seperti ini mungkin.
mungkin saat itu Ko Teddy baru tahu nih, oh ternyata ada yang seperti ini yang keluar knowledge-nya dari Ko Teddy. Betul. Ya. Oke. Jadi itu nambahin pengetahuan nanti. Nambah pengetahuan. Banget. Oke. Nah, berarti kan Ko Teddy juga turut aktif nih memajukan car audio ya di Indonesia ya. Ya harus pasti. Secara industrinya, secara kompetisinya gitu. Nah, Ko Teddy saya mau tanya, ke depannya nih Ko Teddy, car audio Indonesia nih bakal kayak gimana sih? Trennya seperti apa? Industrinya kayak gimana nih? Tahun 2023 aja deh. Kira-kira gimana? Jadi kita balik kepada dari pabrikan, yang penting kita inovasinya ada. Inovasi ada, jadi seperti orang dulu menggambarkan ini benar-benar di tahun, mungkin di tahun 2005-an, 86-an, ada beberapa orang bilang, nanti audio juga akan mati. Mobil-mobil udah canggih, semuanya ntar udah ada amplifiernya nggak pakai. Tapi ya kita sedikit ini ya, optimis. Nggak mungkin juga pabriknya mau mati kan, pabrik audio, ya kan? Makanya dia selalu berkembang dengan adanya Harman Kardon yang bawa premium soundnya tuh. Tapi kan dengan adanya DSP sekarang, masuk ke sana kan, jadi mau sistemnya apapun bisa. Dan DSP-nya makin canggih sekarang ya. Benar, makin canggih. Sesuai kebutuhan 6 channel, sekarang ada 8 channel, 10 channel. Mau inputnya berapa, ya ada semua. Gitu. Dan disitulah nanti skillnya tuner ya. Betul. Ikut berarti tuner harus ngikutin nih, harus menguasai lagi. Iya, sistem di mobilnya seperti apa, ya kan? Apa yang diinstal sebelum diinstal pelajarin dulu sistemnya. Gitu. Kalau hanya sistem-sistem seperti mobil-mobil biasa yang nggak ada DSP, nggak bukan premium sound, itu sih jalan ulang baru sih mudah sama seperti dulu. Tapi ya bagus untuk industri audio, sebab gimana pun sebagus-bagusnya premium sound mobil apapun juga, tetap kalau di customnya dengan baik, jadi di upgrade pasti lebih bagus. Itu saya rasa untuk semua installer juga pasti ngerasain ya, atau mungkin yang user udah pernah nyobain yang premium sound seperti apa, setelah di upgrade seperti apa, pasti saya rasa beda jauh. Tapi kalau dibandingkan dengan yang standar premium sound, misalnya ada satu jenis mobil A punya dua tipe, premium sound dengan premium non premium sound, ya ditanya bagusan mana ya pasti premium soundnya lebih bagus. Tapi kalau non premium soundnya di upgrade, premium soundnya pasti kalah. Gitu. Kalau di upgrade-nya dengan benar dan barangnya benar gitu juga pas. Secara teori seperti itu ya. Jadi kebuka nih wawasan untuk car audio masa depannya kayak gimana sih? Jadi jangan pernah berpikir putus. Itu kata-kata dari tahun 2006 aja dibilang putus, buktinya sekarang udah berapa tahun? Iya. Makin maju. Iya kan. Ko Teddy balik lagi ke Bronson. Ini di sini banyak banget ya mereknya. Ada apa aja sih kok yang ditawarkan nih di Bronson? Banyak, kita ada Flux, ada Sendo, Ground Zero, Alpine, Pioneer, Kenwood, Blaupang ada. Cukup lengkap ya pilihannya ya. Helix ada. Ko Teddy, kalau ini mungkin kalau banyak yang sering lewat Bronson nih ya, wah mobilnya penuh terus. Tapi kan mungkin pengen tahu juga nih. Mungkin mau masuk aja ngeri nih, wah mobilnya kan pertama mobilnya premium semua, ya dan selalu penuh nih bengkelnya. Nah kalau di Bronson nih upgrade audio berhitung budget ya kok, mulai dari berapa sih? Intinya kita melayani sih semua. Semua? Tapi kalau yang maksudnya dalam budget-budget tertentu yang agak bawah, yang kita barang yang nggak ada atau gimana, kita berusaha jelasin. Jadi kalau emang lu pakai speaker segini, kualitasnya segini nih. Ya kita nggak ada stok ya kita bisa ngambil gitu loh. Gitu. Iya kan, tapi kalau dia tetap mau ya kita jalanin. Contoh misalnya datang sini mau speaker dan sapolong aja, kita terima. Cuma kita berusaha jelasin nih speaker harga sekian, kualitasnya gini, speaker yang ini sekian. Better entry-nya yang ini aja deh. Kalau di bawah ini ya mungkin perbedaannya nggak signifikan apa gimana. Kan sayang. Habisin duit tapi bedanya dikit gitu loh. Jadi konsumen yang datang sini dibukakan edukasi ya. Betul. Dikasih ini ada ya boleh dibilang sih ada harga, ada kualitas ya kok ya. Iya, udah pasti. Kita nggak bisa bohong, ada harga, ada kualitas. Jadi mungkin kalau menginginkan yang budgetnya minim tapi ingin kualitas yang premium ya belum tentu bisa gitu ya kok ya. Betul, yang pasti kita berusaha kasih customer tuh yakin kalau apa yang mereka pasang walaupun misalnya seberapapun yang mereka pasang kita pasti maksimalkan. Jadi nggak ada range budget minimal harus berapa gitu, nggak ada kok ya? Nggak ada.
Jadi kita tetap open. Dan kadang-kadang begini, bukannya mereka nggak mau spend uang, tapi mereka takut karena mereka nggak ngerti. Jadi kita berusaha kasih informasi, betul kan? Mungkin dia ada duit gitu, cuman karena gua nggak ngerti, gua beli yang segini aja deh. Nah, setelah masuknya kita ngobrol, awalnya mungkin maunya sekian, kita ada ngobrol gini-gini, lu sayang lu gini-gini, ya kan? Daripada nantinya ya audio yang ditakutkan tukar tambah. Rugi kan, sama kayak handphone gitu kan. Ya kan, supaya nggak tukar tambah, makanya juga seneng bisa sampai mobil nantinya dijual, ataupun kalau nggak puas tengah jalan juga mau upgrade, itu kan udah beda lagi dibanding gue beli gue nyesel nih, kenapa dikasihnya barang begini. Ini gitu yang loh. Ini yang tidak diinginkan oleh Freddy ya ke customer. Kita hindarin lah yang seperti itu. Ya makanya customer dikasih edukasi ini, jangan sampai mereka menyesal dari betul. Oh, gue dikasih barang kayak gini. Toto si B, lu kasih di barang beginian, lu nggak salah tuh. Nah, itu dia kita hindarin. Oke. Nah, enaknya di Car Audio kan kita pasang nih, udah pasang habis-habisan lah, katakan di satu mobil ya. Begitu nanti mobil kan ada habis nih masa pakainya, mobil lama dijual, perangkat audio yang lama bisa dicopot, dipindahin ke mobil yang baru. Ya. Bisa begitu ya kok? Bisa. Oke. Paling mungkin diperlukan ada beberapa upgrade lagi ya. Ya pasti di-upgrade kalau untuk mobil, kalau udah dipakai lama udah pasti head unit. Siapa mau pakai head unit lama sih pertama. Mobil gua mobil baru nih. Kedua, suaranya mau beda gimana ya? Ya kan, spekernya pasti dominan di spekernya harus ganti. Nah, udah itu dua. Ya kan, kalau power, ya itu makin kalau power semuanya lagi, ya itu bukan upgrade namanya, ganti semua. Nah, biasanya ada juga kalau yang udah ganti mobil baru, aduh, gua jual sayang nih, gua pindahin ke mobil istri gua, atau anak gua, ya kan, dia pindahin barangnya itu, udah mobil yang barunya, upgrade yang baru, semua. Jadi sekali lagi dia, Car Audio inovasinya nggak berhenti gitu ya. Iya. Nggak dijamin nggak mati kali ya kok ya. Ya musiknya sekarang Spotify apa berkembang, zaman dulu kita mau beli satu lagu kita mesti beli apa sekarang setiap handphone udah ada semua. Ada. Jadi penggemar musiknya kan makin banyak. Makin banyak. Contoh aja earphone-nya kan lebih banyak kan sekarang penggemarnya kan. Zaman dulu tahun berapa tuh? Sebutan dari Sony Walkman ya. Walkman. Nah, itu kan booming juga. Jadi sekarang pembayarannya begitu lagi. Ya, musik ya siapapun suka, jadi tinggal cara gimana menikmati musiknya masing-masing beda gitu aja. Bahkan sekarang mobil listrik pun juga masih bisa dia. Iya bisa, orang belum takut khawatir mobil listrik nggak bisa. Ya kan? Khawatir ngabisin baterai, ternyata enggak ya? Enggak, ya, kan terpisah. Udah ngebuktiin, ternyata bisa kok. Gitu. Oke, kok tadi seru banget nih ngobrolnya. Ya. Pertama thank you banget udah diajak keliling ya. Thank you banget udah kita disambut, saya grebek nih dadakan aja. Ya. Gue belum nyuguhin minuman malah nih. Iya, nanti aja habis ini. Ya. Kok tadi boleh disebutin dong alamatnya sama akun media sosialnya kok. Oke, kita Bronson Audio ada di Jalan Arteri Kedoya nomor 47, Jalan Panjang, Jakarta Barat. Lalu untuk Instagram kita Bronson_audio dan di YouTube channel kita Bronson Audio Jakarta. Nah, oke, kalau mau tanya-tanya boleh silakan komen di kolom komentar, nanti kami coba jawab atau tim Bronson nanti akan bantu jawab. Suka dan video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel Sound and Machine, juga subscribe channelnya Bronson Audio ya, biar kita sama-sama berkembang ya kok ya. Betul, supaya yang mau tahu informasi tentang audio ya kalau di subscribe kan wah di notification-nya. Oke. Segitu dulu dari saya.